Hello guys, welcome back to my video channel. Kali ini I'm going to share about data and strategy, how we integrate both terms in order to sustain our competitive advantage. And then aku akan live from UK, dari Newcastle. Banyak pertanyaan dari berbagai praktisi dan akademisi. Sebenarnya bagaimana sih mengintegrasikan antara data untuk meningkatkan performance perusahaan bagaimana strateginya, karena selama ini banyak yang terjebak hanya untuk mengolah data dengan algoritma, dengan coding atau membangun infrastrukturnya, which is itu quite important tapi kalau kita hanya fokus untuk membangun tanpa kita meng-create added value dari bisnis dari produk, service atau customer satisfaction, tentunya itu tidak akan sustain karena kita harus balance antara competence building dan juga mendapatkan revenue generation. Sehingga di video kali ini aku akan membahas pertama, kita bisa melihat terminologi data itu sebagai resources, sumber daya perusahaan. Data tidak hanya menjadi aset seperti physical asset, tapi data itu menjadi capability, kemampuan perusahaan untuk mengakses customer-nya, men-scanning proyeksi dari market, mempredik kebijakan dari pemerintah. Itu semua kita bisa gunakan berdasarkan data yang dikombinasikan juga dengan knowledge dan expertise. Dan ini yang kami jalankan di strategi transformasi Infinity, bagaimana kita mengorkestrasi antara data lalu strategi sehingga mampu mereinvent model bisnis perusahaan, meng-create layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih stronger. Di sisi lain kita juga bisa merepositioning market dari perusahaan di dalam kompetisinya. Apakah kita masuk ke perfect market? Berarti strateginya kita menggunakan itu dengan cost competitive advantage atau kita sebut sebagai cost leadership. Sementara kalau kita masuk ke positioningnya itu adalah differentiation, maka kita masuk ke monopolistic market Dan once kita bisa mampu meningkatkan market share, maka kita masuk ke oligopoli dan mengarah ke monopoli, sehingga perusahaan bisa mengeksersis market power. Dan cara mengolah data secara strategik apakah tadi untuk cost leadership atau differentiation, itu merupakan bagian dari data strategis. Contoh misalkan kita ingin meningkatkan nilai tambah dari produk kita dengan cara melakukan riset dari customer trend di era pandemi produk apa secara tren dari customer, tren dari industri teknologi, ekologi yang menunjukkan perkembangan positif. Kita bisa melihat misalkan healthcare services itu dia tumbuh sangat masif. Kemudian dari sisi industri teknologi telekomunikasi, lalu industri food and beverages itu juga masih tumbuh secara positif Jadi kita melihat dinamika market itu berdasarkan data-data di industri, data-data di customer ekonomi dan kita olah data-data tersebut once menunjukkan tren yang positif maka kita bisa mereallocate strategi anggaran kita. Kemudian kita juga bisa mereinvent strategi jangka menengah, jangka panjang di dalam product development, kompetensi resources yang dikembangkan dan sebagainya. Jadi data is part of resources lalu kita juga gunakan data itu untuk membangun capability sebagaimana strategi mengatakan dynamic capability oleh TIS itu merupakan kemampuan organisasi untuk melakukan sensing jadi mengetahui apa yang terjadi di market, lalu seizing itu menangkap peluang tersebut, opportunity, dan reconfiguring merekonfigurasikan resourcesnya using business model, lalu mengexecute sehingga
strateginya ini merupakan data driven strategi ya. Inilah cara bagaimana mengolah data itu secara strategik sehingga kita tidak terjebak hanya membangun infrastruktur data karena itu sangat costly, tapi bagaimana ya dengan resources yang ada ya kita bisa tingkatkan untuk pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi data kalau hanya dibangun ya, untuk membantu di dalam operasional ya itu bagus ya, is quite good ya, tapi itu saja nggak cukup ya. Tapi data harus diolah ya untuk meng-create market yang baru, jenis produk services yang baru ya, inovasi yang baru dan sebagainya. Sehingga kita harus ya membangun data itu olah multidimensional data seperti apa yang kami jalankan. Jadi data dari market, kita punya big data ya untuk mengcompile data dari market. Ada indeks harga di tingkat konsumen, indeks harga di tingkat produsen, kemudian pertumbuhan ekonomi industri, lalu tingkat pendapatan, inflasi, daya beli, purchase parity dan sebagainya. Lalu data demografi, data ekologi, data temperature, pressure, humidity, wind speed dan sebagainya. Dan kita datanya nggak agregat, guys. Jadi once kamu punya plan ya seperti klien kami, dia punya plan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita bisa gather itu data ya berdasarkan kerjasama kami dengan beberapa institusi riset ya, itu untuk mendapatkan datanya itu spesifik di long run tertentu, lalu kita tarik dalam 20 tahun terakhir dan setiap bulan, sehingga data-data eksternal ini menjadi predictors untuk menjelaskan demand dari perusahaan klien kita. Jadi kalau misalnya demand dia naik di akhir tahun ya, kenapa? Dari sisi industri kita bisa melihat memang tren akhir tahun itu meningkat ya, peningkatannya sekian persen ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya per kuartal. Kemudian di akhir tahun itu secara behavior ya, mobilisasi masyarakat itu juga meningkat sehingga mengenerate demand yang baru ya. Dan dari sisi pemerintahan itu memang sebagian proyek cuci gudang gitu kan. Jadi kalau kita bisa meng-assess ya berapa persen bakal naik di akhir tahun, produk-produk apa, service-service apa, industri mana yang akan growing, maka kita bisa memprepare ya. Jadi strategic planning itu jalan, guys. Nah, dan kita bisa mengolah seluruh data tadi, big data dengan multidimensional analysis semudah drag and drop ya. Kita bangun itu data warehouse-nya. Ini yang kami kembangkan di berbagai klien. Dan dari cara membangun platformnya, lalu cara menggunakannya ya, sampai cara mengexecute strateginya ya. Jadi kita gunakan itu framework strategi ya. Misalkan kita gunakan Porter 5 Forces ya untuk melihat dinamika dari sisi industri. Lalu kita juga gunakan value net model ya untuk competition. Lalu business model canvas integrasi antara eksternal dan internal untuk mengenerate value proposition ya, value proposition apa yang ingin kita fokuskan. Kemudian banyak framework lain ya yang kita gunakan, Porter modified value chains ya untuk melihat berapa persen ya competitiveness kita dibandingkan peers yang lain ya, sehingga kita bisa melihat margin dari sisi revenue dan dari sisi cost. Jadi guys, jangan hanya mengolah data ya, itu seperti mengolah aset fisik bangunan. Hanya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Jangan sampai di situ. Tapi gunakan data customer kita, data dari market, data dari lingkungan ya, dan sebagainya untuk ya merepositioning ya market position kita di market, ya, resource positioning kita, kompetensi apa, sumber daya apa yang harus dibangun sehingga kita bisa ya mengachieve ya tadi market positioning tadi, produk service yang akan kita kembangkan. Salah satu artikel yang menarik ya dari Data Versity Global Data Strategy Frame, di sini dijelaskan ya, bahwasannya ada top down alignment ya. Ini bagaimana caranya mengembangkan tadi data strategi dari top dan down ya. Jadi dari top management sampai frontliner ya. Dan ini harus align ya, sehingga kita bisa mendapatkan integrated value dari data kita ya. Apa yang menjadi vision dari manajemen itu kita bisa mengakses, mengevaluasi, ditranslasi sampai level frontliner ya.
jadi alignment. Lalu untuk internal ya, kita bisa memanage people, process, policy, cultures ya. Jadi once tadi kita udah tahu nih market positioning, let's say misalkan kita mengarah ke industri A, lalu produk B ya. Lalu kita mengidentifikasi kompetensi apa, people leadership seperti apa, policy culture apa yang harus dibangun. Jadi kita menyesuaikan dari data driven insight tadi. Lalu kita meleverage dan memanaging data untuk strategic advantage. Ya, bagaimana kita bisa membangun ya dan mengoptimalkan business intelligence. Jadi seperti Intel, ya, kita bisa mengetahui, memprediksi dari tren-tren yang sudah ada saat ini ya, dari knowledge kita, expertise, kemudian dari expert, kita memprediksi kira-kira proyeksi ke depan seperti apa. Lalu coordinating and integrating disparate data sources. Di sini kita membangun enterprise data management sehingga proses pengolahan data ya dengan data understanding, business understanding, data preparation, data modeling, evaluation kita bisa melakukan berulang-ulang. Jadi bisa direproduce ya, dan kita bisa menjalankan secara otomasi sehingga manusia itu bukan digantikan oleh mesin guys, tapi kita menjadi manusia yang sesungguhnya ya, kita memainkan peran itu leadership, koordinasi, kreativitas yang nggak mungkin dijalankan oleh mesin ya. Dan terakhir secara bottom up ya, kita bisa melakukan operasionalisasi dari data kita tadi agar dia otomasi ya, mengolah unstructured menjadi structured data. Lalu kita bisa mengoptimalkan database ya, big data, dan ini menjadi knowledge management ya untuk perusahaan, dan ini bisa dikembangkan secara berkelanjutan ya, sehingga tidak hanya membangun infrastruktur data menggunakannya untuk customer kita, tapi kita juga membangun culture, budayanya gitu ya. Ini yang paling penting, dan ini merupakan salah satu PR besar bagi bangsa kita ya. Kalau saya coba bandingkan apa yang dikembangkan oleh negara barat ya, Eropa ya, mereka secara data itu tidak hanya membangun infrastruktur ya. Well, mereka punya banyak riset institut di bidang data ya, tapi di sisi lain mereka sebenarnya menurture ya, jadi membiasakan itu budaya untuk mengambil decision, mempropose value ya, mengassess result itu dengan pendekatan data driven approach ya. Tetap ada ya dari sisi perception, dari sisi knowledge expertise ya, tapi ini merupakan bagian untuk mengevaluate, memvalidasi hasil dari pengolahan data. Tapi hampir semuanya mereka menggather data lalu mentransform data menjadi insight yang menggunakan knowledge ya. Demikian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi kedua. Silakan subscribe channel aku akan posting secara regular ya untuk sharing-sharing berikutnya terkait dengan data, strategi, design, innovation. Have a nice day guys. Bye bye.